Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Media Belajar Bu Dani. Kali ini kita akan belajar tentang relasi dan fungsi lagi ya. Tapi materinya yaitu tentang banyaknya pemetaan, banyaknya korespondensi satu-satu, rumus, dan nilai fungsi. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Banyaknya pemetaan atau fungsi. Nah, banyak pemetaan atau fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Jadi kan kemarin fungsi itu adalah relasi yang memetakan antara setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Itu yang namanya fungsi. Berarti kalau misalkan saya punya yang dicari banyaknya pemetaan, banyaknya fungsinya berapa sih kalau misalkan, berarti kalau kita pakai diagram panah berarti banyaknya diagram panahnya tuh berapa, kayak gitu. Nah, banyaknya pemetaan atau fungsi dari himpunan A ke B sebenarnya bisa kalian hitung satu-satu kayak pakai kemarin pakai diagram panah, tapi kalau misalkan pakai itu kan lama. Jadi di sini ada rumusnya nih. Kalau dari A ke B berarti itu artinya NB dipangkatkan dengan NA, berarti banyaknya anggota di B. N itu misalkan gini, jadi NB itu berarti banyak anggota B. Salah, di B. Kalau NA itu berarti banyak anggota di A. Banyak anggota di A. Nah, gitu. Jadi kalau dari A ke B berarti NB pangkat NA. Beda lagi kalau misalkan dari B ke A. Kalau dari B ke A, dia NA dipangkatkan NB. Jangan kebalik. Nggak boleh kebalik. Contohnya gini. Diketahui himpunan P 235711 dan Q ABC. Tentukan banyaknya pemetaan dari himpunan P ke Q dan himpunan Q ke P. Tadi kan AB nih. Ya berarti jangan bingung. Kalau Bu tadi rumusnya AB kok dia pakainya PQ? Ya nggak apa-apa, tinggal kalian ganti aja gitu kan. Nah lihat nih. PQ berarti yang kita cari adalah NP-nya dulu. NP-nya berapa sih? NP itu banyak anggota yang ada di P, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti NP-nya adalah 5. Nah, NQ-nya berapa? NQ-nya 1, 2, 3. Kayak gitu. Banyaknya anggotanya ada 3. Berarti kalau misalkan P ke Q, dari P ke Q, berarti otomatis di sini kan NQ pangkat NP. Berarti Q-nya berapa? 3. 3 pangkat 5. Berapa 3 pangkat 5? 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 27 kali 3, 81. 81 kali 3, 24, 3. Nah, berarti ada 243 fungsi. Jadi kalian kalau buat diagram panah sampai 243 gitu. Nah, kalau Q ke P. Kalau Q ke P berapa? N berarti NP dipangkatkan N Q. Jadinya berapa? Kalau N P berarti 5, 5 pangkat 3, berarti 5 kali 5, 25 kali 5, 125. Seperti itu. Jelas? Semoga jelas, harus jelas karena ini cuma pakai rumus gitu aja. Yang penting jangan kebalik nih. Kalau P ke Q berarti Q pangkat P. Kalau misalkan Q ke P berarti jadi P pangkat Q. Dibalik aja kayak gitu. Oke? Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Kalau sekarang tadi fungsi, sekarang korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu apa sih? Kan sama kemarin. Kalau korespondensi satu-satu berarti fungsi, relasi dari himpunan yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B dan sebaliknya. Dia dan ada kata dan sebaliknya ya. Kalau itu korespondensi satu-satu. Jadi kalau misalkan dia karena dan sebaliknya otomatis NA itu harus sama dengan NB. Jadi jumlah anggota yang ada di A itu harus sama dengan yang di B. Kalau dia beda, berarti kan pasti nanti ada yang double kan, kayak gitu. Banyaknya itu, jadi korespondensi satu-satu yaitu NA di faktorial. Ini artinya adalah faktorial nih. Faktorial berarti N dikali N dikurang 1, N dikurang 2, dikali N dikurang 2, dikali sampai dengan 1. Maksudnya gini,
Misalkan ya. Misalkan saya punya 5 faktorial kayak gitu nih. 5 faktorial. 5 faktorial ini berarti adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi dia menurun sampai 1. Kalau 6 faktorial berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini hasilnya berapa? 5 kali 4 20. 20 kali ini 6. 20 kali 6 120. 120 kali 1 kan 120. Ini berarti 120. Kayak gitu. Contohnya gini. Diketahui himpunan R 4567 dan T 1289. Tentukan banyaknya korespondensi satu-satu yang terbentuk dari himpunan R dan T. Berarti kita cari dulu nih NR-nya. R-nya berapa? 1, 2, 3, 4. Gitu kan? Satu ini kan 1, 2, 3, 4. Terus ini 4 kan? NT-nya berapa? NT-nya 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga. Nah, berarti korespondensi satu-satunya sama dengan ini kan? Jadi tinggal 4 faktorial. 4 faktorial berapa? 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Berarti berapa? 4 kali 3, 12. 12 kali 2, 24. 24 kali 1, 24. Berarti ada 24. Seperti itu. Oke. Harus jelas ya. Kalau nggak jelas kalian tinggal ulang-ulang lagi aja. Pelan-pelan diulang pasti jelas kok. Oke, dan banyak latihan. Selanjutnya kita belajar tentang rumus dan nilai fungsi. Nih, fungsi itu biasanya dinotasikan dengan fx ax plus b. Ini dibacanya fungsi f memetakan x di ax ditambah b. Kayak gitu. Fungsi f memetakan x di ax ditambah b. Beda Bu kalau misalkan dia fungsinya pakai g atau h atau i, boleh nggak? Boleh. Kalau misalkan h, tinggal fungsi h memetakan x di ax ditambah b, atau ini apapun sih. Ini apapun formulanya, apapun bentuk aljabarnya bisa dimasukkan langsung ke sini. Misalkan fungsi h memetakan x di x kuadrat ditambah 3. Bisa nggak Bu? Bisa aja kayak gitu. Nah, rumus fungsinya gimana? Nah, kalau misalkan di sininya f memetakan x di ax plus b, berarti jadinya fx ditambah fx sama dengan ax ditambah b. Nah, kalau ini nih, jadinya misalkan jadi hx, rumusnya jadi hx sama dengan ax ditambah b. Nah, kalau yang ini rumusnya apa? Kalau ini rumusnya jadi hx sama dengan x kuadrat ditambah 3. Kayak gitu. Nah, nilai fungsinya yang mana? Nilai fungsinya misalkan saya punya itu kan tadi hx sama dengan x di kuadrat ditambah 3. Nah, yang mau saya minta nilai dari h7 kan gitu kan? H7 sama dengan berapa? Ya udah, tinggal x-nya kamu ganti sama 7. Jadi 7 pangkat 2 ditambah 3. Kayak gitu tuh. Jadi berapa? Ini 49 ditambah 3. Hasilnya 49 tambah 3 adalah 52. Seperti itu. Itu nilai fungsinya. Ini nilai dari 7. Jadi nilai dari H7 sama dengan 52. Kayak begitu. Itu namanya nilai fungsi. Nah, contoh soalnya gini. Diketahui fungsi f memetakan x di 4x ditambah 3. Tentukan rumus fungsinya. Berarti ya udah tinggal jawab nih, A yang A. Rumus fungsinya apa? Kalau f memetakan x di 4x ditambah 3, berarti fx sama dengan 4x ditambah 3. Udah selesai. Yang ditanya kan rumusnya doang kan? Selesai. Nah, yang B. Tanyakan f3 sama f-5. Berarti saya punya fx kan? Saya punya fx sama dengan 4x plus 3 nih. Berarti kalau f3 tinggal 4 dikali 3 ditambah 3. Ini tetap nih, 3 yang ini sama 3 yang ini tetap. Jadi 3 ini sama 3 ini nggak boleh berubah, 4-nya juga nggak boleh berubah. Yang berubah hanya x-nya aja. Kayak gitu.
Nah, ini sama dengan berapa? 4 dikali 3, 12 ditambah 3. Hasilnya 15. Nah, kalau F5 gimana? Ya udah tinggal F5 sama dengan, kita ganti. F5 berarti tinggal 4 dikali 5 ditambah 3. 4 sama ini 4 sama 3-nya tetap sama ya, X-nya aja yang berubah. Berarti jadi tinggal ini 20 ditambah 3. Sorry, ini negatif 5 ya. Ini negatif 5. Oh, berarti ini negatif 5 dan ini negatif. Gitu kan? 4 dikali negatif 5, negatif 20 ditambah 3, hasilnya berarti hasilnya tinggal negatif berapa? Sorry. Hasilnya sama dengan negatif 17. Seperti itu. Jadi negatif 20 ditambah 3 sama dengan negatif 17. Nah, itu. Ketemu nih hasilnya F3 sama F-5. Nah, sekarang apa nih? Bayangan dari 10. Yang namanya bayangan nih. Bayangan itu sama aja kalau kamu bilang kalau misalkan bayangan itu berarti dia jadi F10. Ya udah, tinggal yang C kamu nyari F10 kan, berarti Fx dulu nih. Fx tadi berapa? Fx kan sama dengan 4x ditambah 3 gitu kan. Nah, berarti F10 sama dengan 4 dikali 10 ditambah 3 sama dengan ini 40 ditambah 3. Hasilnya 43. Jadi itu deh. Jelas ya? Nah, selanjutnya. Sekarang yang selanjutnya di sini ada nilai A jika FA sama dengan negatif 5. Nah, kamu kan dapat nih. Pertama kan Fx kan. Biasa kan Fx sama dengan 4x ditambah 3 gitu kan. Nah, berarti kalau FA sama dengan 4A ditambah 3. Kalau di sini X ini A, berarti kamu ganti di sininya jadi A. 4A ditambah 3. Nah, kita punya nih hasilnya 4A sama dengan negatif 5. Berarti ini sama dengan negatif 5. Nah, berarti 4A sama dengan negatif 5-nya tetap, 3 pindah ke 3 ke kanan nih. 3 ke kanan. Jadi negatif 3. Kan dari positif nih, per awal-awalnya positif nih, positif pindah ke kanan jadi negatif. Kalau di sini negatif pindah ke kanan jadi positif, kayak gitu. Kalau negatif jadi positif, jadi berubah tanda. Nah, berarti 4A sama dengan negatif 5 negatif 3. Hasilnya karena dia sama-sama negatif berarti otomatis dijumlah hasilnya 8, karena di sini negatif jadi negatif 8. Nah, A-nya sama dengan negatif 8 dibagi 4. 4-nya dari mana? 4-nya dari sini. Jadi kalau misalkan kalian mau tanya 4 yang ini dari mana? 4 yang ini itu dari sini nih. Dari 4 ini nih. Dari 4 sini. Kayak gitu. Nah, sama dengan berapa? Negatif 8 dibagi 4. Hasilnya negatif 2. Nah, udah deh. Berarti A-nya itu adalah negatif 2. Begitu hasilnya. Oke? Contoh yang terakhir. Contoh lagi nih yang nomor 2 ya. Nomor 2. Diketahui fungsi Hx mendekati fungsi H memetakan X di AX plus B. H5 sama dengan negatif 14 dan H2 sama dengan 1. Tentukan nilai A dan B. Nah, kita nggak tahu nih A-nya berapa, B-nya berapa gitu kan. Nah, rumus fungsinya apa? Rumus fungsinya ini kan bisa didapat nih. Ini berarti kan Hx sama dengan AX ditambah B. Ini rumus fungsi, tapi yang kita minta adalah rumus fungsi yang A-nya udah ada, B-nya udah ada. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada yang nanya, kalau ada soal kayak gini, atau soal langsung Hx sama dengan AX plus B, H5 sama dengan negatif 14, H2 sama dengan 1. Nah, ininya berapa? Kayak gitu. Nah, kita masukkan aja dulu. Berarti kayak gini, yang A. Kita dapat nih ya,
HX sama dengan AX ditambah 5. AX ditambah B. AX ditambah B. Nah, di sini H5. Berarti di sini H5 sama dengan A-nya, X-nya kamu ganti jadi 5. Otomatis kan jadi 5A gitu kan? 5A ditambah B sama dengan negatif 14. Nah, H2 tinggal X-nya kamu ganti sama 2. Jadi di sini 2A ditambah B sama dengan 1. Gitu. Jadi 14 yang ini didapat dari sini nih. Itu kan? 1 yang ini didapat dari sini. Gitu. Oke. Oke, kita hapus biar enggak. Kalau udah kayak gini, semuanya kita kurang. Kenapa kita kurang? Karena B-nya biar habis. B dikurang B sama dengan 0. Nah, ini jadinya 5A dikurang 2B sama dengan negatif 14 dikurang 1. Ini pasti dikurang, tapi kalau misalkan di sini negatif, tetap kamu cari di sini negatif ya, karena di sini positif jadinya main 14-nya tetap, kurang yang ini didapat kurang yang ini didapat dari sini. Nih, kurang yang ini pun didapat dari sini. Nah, hasilnya jadi 5A dikurang 2B. 5A dikurang 2B sama dengan 3. Kok 5A dikurang 2B sih? Sorry. Ini adalah, kita ulang ya. Kita ulang. Biar enggak ini dikurang, gitu kan? Ini artinya jadi 5A dikurang 2A sama dengan ini negatif 14 dikurang 1. Nah, ini jadi 5A dikurang 2A sama dengan berapa? 3A sama dengan negatif 14 negatif 1 sama dengan negatif 15. Nah, A-nya sama dengan berapa? Negatif 15 dibagi 3. Hasilnya negatif 5. Ini dapat nih A-nya negatif 5. Kayak gitu. Nah, terus B-nya berapa? Nah, kita lanjut sini aja ya. Berarti B-nya masuk ke persamaan yang atas boleh, bawah boleh. Kamu mau pakai yang bawah boleh, pakai yang atas. Saya pakai yang bawah aja lah, yang kecil lah. Karena di sini 2A. Jadi 2A ditambah B sama dengan 1 gitu kan? Berarti 2 dikali negatif 5 sama ditambah B sama dengan 1. Ini negatif 10 ditambah B sama dengan 1. Berarti B-nya sama dengan 1. Kan di sini negatif, pindah ke kanan jadi positif 10. Berarti B-nya sama dengan 11. Nah, udah dapet deh B-nya sama dengan 11. Kayak gitu. Nah, terus yang B-nya rumus fungsinya berarti tinggal yang B rumus fungsinya berarti tinggal rumus fungsi sama dengan, karena di sini H kan, berarti otomatis HX sama dengan, kan pertama tadi AX plus B. Nah, berarti HX-nya sama dengan A-nya berapa? Negatif 5. X-nya tetap ditambah ini 11. Berarti kita dapat nih, ini adalah rumus fungsinya. HX sama dengan negatif 5X ditambah 11. Begitu deh. Terus sekarang yang C. Kita garis sini ya. Yang C, bayangan dari negatif 2. Berarti kita dapat, kalau bayangan negatif 2 berarti tinggal, kan ini HX sama dengan negatif 5X ditambah 11. Berarti H negatif 2 sama dengan negatif 5 dikali negatif 2
2 ditambah 11. Berarti sama dengan negatif 5 dikali negatif 2, hasilnya 10. Ditambah 11, hasilnya 21. Gitu. Kalau saya dapat yang 21. Sekarang kita yang D, yang terakhir. Nilai C jika HC sama dengan negatif 39. Kayak tadi. Berarti saya dapat HX kan? HX sama dengan negatif 5X ditambah 11. Gitu kan? Sorry. Kita dapat negatif 5X ditambah 11. Gitu kan? Nah, ini di sini HC sama dengan minus 39. Berarti HC sama dengan negatif 5C ditambah 11 sama dengan negatif 39. Gitu kan? Otomatis berarti negatif 5C sama dengan negatif 39. Ini positif pindah ke kanan jadi negatif. Negatif 11. Berarti negatif 5C sama dengan negatif 39 dikurang 11, berarti dia negatif 50, gitu kan? Berarti C-nya sama dengan negatif 50 dibagi negatif 5, sama dengan 10. Nah, gitu deh hasilnya. 21. Jelas? Oke, kalau kalian belum jelas silahkan ulang-ulangi lagi yang sebelumnya sampai jelas banget, baru kalian latihan soalnya. Nanti tinggal minta sama gurunya latihan soal yang banyak biar kalian lebih jelas lagi. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan ya, dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.